Pak Roy, Bapak kan pengusaha retail. Dengan peraturan yang memberikan batasan ini bahwa rokok hanya boleh satu warna, tidak boleh logo. Apa kerugiannya bagi Bapak sebagai pengusaha? Ya, saya mewakili juga pedagang-pedagang lain, ya warung Madura, warung tradisional, toko tradisional yang bisa lebih dulu hadir sebelum sekolah hadir, sebelum bimbingan belajar. Mereka hadir. sudah ada di situ. Sudah ada. Ya. Kemudian dikenakan jarak 200 meter. Tidak boleh menjual. Tidak boleh menjual dalam radius 200 meter. Nah, lalu apa yang terjadi? Bagaimana mereka? Ya, bagaimana mitigasinya dari pemerintah? Ya. Mikirkan nggak mereka kehilangan produktivitinya? Ya. Sementara persoalan rokok, ayah saya perokok berat, tapi saya tidak perokok. Karena itu urusan pribadi. Ayah saya tidak pernah merokok di depan saya. Itu kepentingan pribadi. Dan sejauh mana kurikulum dimasukkan untuk mencegah ini? Rokok, kesehatan, dan lain sebagainya. Sudah ada nggak? Pertanyaan saya Pak Roy, tapi berarti itu membuktikan bahwa warung-warung di sekitar di situ mensuplai rokok untuk institusi sekolah. Tapi Ibu karena kemudian mengatur industri. Ya, karena mengatakan kalau dilarang 200 meter, maka penghasilan berkurang. Padahal kan sebenarnya banyak hal. Apakah akan itu kehilangan lagi-lagi omset rokok itu di gerai-gerai perdagangan itu 48 triliun. Diprediksi. Ketika ada larangan 200 meter, yang menghitungnya saja 200 meter itu pakai apa 200 meter? Selain pakai perkiraan dan kalau memang jelas tidak ada perhitungannya, Pemda tidak diberitahu bagaimana cara menghitungnya, maka terjadilah penyelesaian di tempat dengan hukum damai. Jadi itu kesimpulan Bapak, peraturan baru ini akan menimbulkan kerugian bagi pengusaha dan juga bagi negara. Ya. Kerugian negara apa? Pak Andri? Memunculkan oknum, memunculkan oknum pastinya. Karena tidak ada kerugian negara kata Pak Tapran. Sekarang kalau misalnya 200 meter, pertama siapa yang harus menghitung 200 meter itu? Dari warung sampai ke satuan pendidikan. Dan diingat, satuan pendidikannya nggak tahu loh ini formal atau bukan atau seperti apa. Pasti akan ada oknum-oknum yang nyamperin tokonya Pak Roy. Ini karena akhirnya ada PP terjadilah pemerasan. Akhirnya pemerasan. Dan sudah terjadi. Sudah terjadi kan? Yang dilarang kan rokoknya, bukan menutup retailnya. Memang itu Indomaret hanya jual rokok. Permasalahan utama, saya nggak bicara Indomaret, warung Madura, ini Pak. dalam penyusunan peraturan pemerintahnya itu sendiri, Pak. Jadi kami selaku pemangku kepentingan di bidang produksi industri tidak dilibatkan. Bahkan finalisasi peraturan pemerintah sebelum ditandatangan oleh Presiden Republik Indonesia itu tidak diparaf oleh beberapa kementerian. Jadi Kementerian Kesehatan suka-suka aja gitu. Justru disinilah Pak yang kami sesalkan. Sebenarnya Pak, untuk masalah kesehatan kami sepakat Pak. Kami juga tidak mau Indonesia tidak sehat. Tapi pembahasan atau permasalahan ini tidak bisa hanya kesehatan saja, industri saja, harus duduk bersama-sama. Sementara kesehatan butuh uang untuk bayar anggaran mereka dan BPJS. Betul. Banyak dari lain. Katanya pedagang asongan nggak boleh lagi dong jual di mana dalam radius 200 meter. Betul. Otomatis. Pak Hotana. Eceran juga nggak boleh. Pasti. Siapapun nggak boleh jual. Sarli nggak boleh juga. Tidak boleh. Ibu-ibu pedagang keliling nggak bisa juga. Pedagang asongan, pedagang eceran pun nggak boleh lagi jualan rokok dalam radius 200 meter. Iya, karena membuat lingkungan. Jadi kalau pernyataannya itu akan ada potensi kerugian karena larangan 200 meter, berarti selama ini memang ada potensi untuk suplai rokok kepada anak dan remaja. Suplainya adalah rokok ilegal itu. Rokok ilegal yang hanya 1.000-2.000 perak itu yang dibelanja oleh anak sekolah. Rokok ilegal itulah yang beredar di anak-anak sekolah dengan membeli ketengan 1.000 perak, 2.000 perak. Artinya, yang legal diawasi, yang ilegal tidak diawasi. Yang mesti dilarang, tidak dilarang. Yang tidak perlu dilarang, malah dilarang. Itu sama dengan barang import ya. Diskriminatif. Ya, barang import tapi barang yang ilegal import itu banyak banget di mana-mana. Lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Dan dibebaskan dengan membayar denda saja. Yang ilegal itu tidak perlu iklan. Jadi sebetulnya tidak perlu gini, promosi. Gimana Pak Tapran ini ngotot? Kenapa Bapak nggak bilang aja rokok tutup semua? Saya punya data. Rokok ilegal 4,98% tahun sekarang 2020. udah hampir 7%, Pak. Bapak datanya itu data 5 tahun lalu. Itu Bapak gimana sih? Berapa persen data rokok Sudah ilegal? 7%, 6,9. 6,9%. 6,9%. Sudah 7%. Berarti 97,3% masih legal.
Itu yang di permukaan kalau menurut saya Pak. Ini Ya fenomena kalau gunung semuanya es. mau pakai Asumsi, asumsi nggak asumsi. akan Pabrik beres. ilegal tidak pernah ditutup. Yang rokok ilegal saja tidak pernah dibasmi, disikat, malah dibayar dia bisa keluar lagi, apalagi pabriknya. Jadi Yang gini, tidak teman-teman, kelihatan kalau lebih banyak. saya, DPR gimana nih? jadi Pak, DPR begini dulu. sebetulnya kalau mau buat peraturan, itu kan peraturan itu mengikat seluruh rakyat Indonesia. Iya. Yes. Jadi bukan hanya orang yang tidak merokok, bukan hanya perokok, Benar. tapi seluruh rakyat Indonesia nggak boleh lari dari peraturan pemerintah. Terus maksudnya apa nih? Karena itu kalau mau buat peraturan itu libatkan semua pihak. Ya, jangan egois gitu. Jangan egois, makanya di DPR ketika buat undang-undang itu Ya. harus ada dengar pendapat. Ibu Siti Semua itu kan- Kemenkes egois ya? Nah, sekarang kalau betul, ini kan kalau betul pihak asosiasi tidak pernah diajak, itu Iya. berarti kan Iya. ada satu pihak penting yang Missing. berkepentingan dalam peraturan itu nggak diajak, sehingga mereka merasa bukan bagian dari rakyat Indonesia. Iya. Sementara di dalam konstitusi kita setiap aturan yang ada melibatkan masyarakat itu harus melibatkan semua pihak supaya Ibu mereka Siti taat. tolong dijawab. Saya khawatir Ya. gini Bang Otman, sebentar, sebelum Bu Siti. Saya khawatir undang-undang ini atau peraturan ini nanti begitu sudah lahir malah memotivasi orang untuk tidak taat pada peraturan itu. Benar. Bagaimana mungkin mereka misalnya tadi kalau Bu Nadia mengatakan, ini kan berarti selama ini ada penjualan rokok pada anak-anak sekolah. Bukan itu masalahnya. Masalahnya mereka harus bikin toko baru yang menjauh dari sekolah itu 200 meter gitu loh. Nggak mungkin kan? Dia harus pindah hanya karena ada aturan baru. Ibu ini. Siti tolong dijawab. Gitu loh, masalahnya. Kemenkes. Satu, bahwa yang dilarang itu hanya rokok. Jadi yang lain itu silahkan tetap boleh, bukan artinya pedagang-pedagang retail tadi pindah, bukan Ya artinya berarti dia harus warung-warung bikin toko itu rokok baru di sebelah. Jadi Ya, semua itu pedagang tidak boleh jual. Pedagang 200 asongan tidak boleh dalam meter. radius Jalan 200 meter. meter. Hati-hati rakyat ini. Makanya Makanya rokok. gini, kalau saya Bang Otman sekali lagi, kalaupun aturannya akan tetap dibuat lagi, ajak lagi itu semua pihak. Lalu nanti Iya. yang kerjaan kita apa? Kerjaan kita melakukan kerja keras supaya rakyat tidak merokok. Iya. Mereka pun pasti setuju kok. Iya. Karena orang yang merokok itu tahu bahwa rokok itu berbahaya. Perokok itu tahu Ibu kalau Siti itu tolong berbahaya. dijawab. Ibu Siti, negara ini perlu uang sekarang ini. Ya. Perlu Ya. uang. BPJS yang dibawa awasan ibu, kalau nggak ada uang begini gimana? BPJS itu kan menyangkut jutaan rakyat Indonesia, perlu uang. Jadi saya mau jawab dulu yang pertama Pak, bahwa kita bisa beda pendapat, tapi bukan berarti bahwa seluruh masukan yang diberikan itu diterima kan Pak. Ini Ya. kan selalu terjadi bahwa kita nggak pernah diajak, kita nggak pernah ini, karena kemudian ternyata tiba-tiba aturannya keluarnya seperti itu. Ya. Padahal kita sedang ngikutin proses-proses yang terjadi. Ya. Oke, ini mungkin buat koreksi ke depan. RPMK kita ada partisipasi sehat, kita punya public hearing, tapi bukan berarti semua masukan kita terima. Karena kita juga melakukan tadi benchmark ke negara-negara lain. Gimana Australia, gimana Singapura, gimana negara-negara lain. Itu kan juga jadi benchmark kami, bukan berarti nanti way-way-nya itu adalah oh ya saya terima semua masukan untuk masuk di dalam Indonesia. Kalau peraturan ibu ini tidak ditaati, dilanggar, akibatnya apa? Apakah cukainya ditolak atau gimana? Ya ada hukumannya enggak? Ada sanksinya Pak? Kalau peraturan Kemenkes ini tidak diikuti, apa akibatnya terhadap perizinan? Ya ada iklan kan, iklan harus diatur. Ada pemerintah daerah yang harus melakukan peneguran mengenai Kalau gimana tidak iklan itu dilakukan, dipasang. nggak ada sanksinya kan dalam peraturan. Kan Kemenkes nggak berhak bikin sanksi. Ya peraturan kan ada, memang kami tidak melakukan sanksi. Sanksi itu kan diberikan oleh aparat hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, tapi aparat hukum itu hanya bisa bertindak kalau dalam peraturan itu ada klausulnya. Misalnya kalau Anda tidak melakukan ini, maka Anda disanksi Ada, begini. ada. Satu hal sambil kita menuju istirahat, dalam undang-undang disebutkan tidak boleh jualan dalam radius 500 meter jualan rokok. 200. Apakah dalam undang-undang 500, tapi dalam peraturan Menteri Kesehatan PP 200. dirubah jadi 200. Pertanyaannya, emang berwenang Menteri merubah undang-undang? Emang berwenang Menteri melangkahi anggota DPR ini? Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.